Mufasir dari masa ke masa akan selalu ada. Tak terkecuali di zaman modern ini. Di antara tokoh mufasir yang ada di penghujung abad ke-20 ini, adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi. Beliau dikenal sebagai tokoh, sekaligus ulama kelahiran Mesir yang fokus dalam menekuni Al-Quran. Pemikirannya mengenai penafsiran Al-Quran, termanifestasi dalam sebuah kitab tafsir yang dinamakan penerbitnya dengan Tafsir Asy-Syarawi, sebab dikutip berdasarkan dari ceramah-ceramah beliau. Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, lahir pada hari Ahad tanggal 17 Rabiul Tsani 1329 Hijriah, atau 1911 Masehi, di Desa Dakadus, salah satu kota kecil yang terletak tidak jauh dari kota Mayit Gamr, Provinsi Dahliyat. Pendidikan Asy-Syarawi dimulai dengan menghafal Al-Quran dari ulama di daerahnya yang bernama Syekh Abdul Al-Majid Pasha. Beliau mampu menyelesaikannya pada usia 11 tahun. Adapun pendidikan formalnya, diawali dengan menuntut ilmu di Sekolah Dasar Al-Azhar Zakazik, pada tahun 1926 Masehi. Kemudian, melanjutkan studinya ke jenjang sekolah menengah, di daerah yang sama, dan meraih ijazah pada tahun 1936 Masehi. Syekh Asy-Syarawi terbilang sangat cerdas. Hal ini yang memantiknya, melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Fakultas Bahasa Arab, pada tahun 1937 Masehi. Pada tahun 1941 Masehi, beliau berhasil meraih gelar doktor dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Setelah itu, beliau masuk ke Dirasah Ulia, pada universitas yang sama. Di sini, beliau mempelajari berbagai ilmu kependidikan seperti ilmu jiwa, sejarah pendidikan, manajemen pendidikan, pendidikan terapan, metode pendidikan, pendidikan kesehatan jasmani dan sebagainya. Pada tahun 1943 Masehi, beliau meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan. Profesi beliau sebagai pengajar, dimulai di Ma'had Al-Azhar Tanta, Ma'had Alexandria, dan Ma'had Zakazik. Pada tahun 1951 Masehi, beliau menjadi pengajar mata kuliah tafsir dan hadis di Fakultas Syariah, Universitas Malik Abdul Aziz, Mekah. Sekembalinya dari Saudi Arabia, beliau ditempatkan sebagai staf Ma'had Al-Azhar Tanta. Pada tahun 1961, beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Kementerian Perwakafan di Provinsi Garbiyah. Pada tahun 1962, beliau dijadikan sebagai peneliti ilmu-ilmu Arab di Universitas Al-Azhar. Lalu, pada tahun 1964, Imam Akbar Syekh Hasan Ma'mun, yang juga sebagai Syekh Azhar pada masa itu, mengangkat beliau sebagai Kepala Bagian Perpustakaan Al-Azhar. Syekh Mutawalli Asy-Syarawi Al-Husaini bercerita, telah lama beliau bermimpi belajar kepada seorang guru yang tidak dikenalnya. Namun, anehnya, meskipun belajar tersebut hanya dalam mimpi, tapi ilmunya benar-benar bisa difahami dalam dunia nyata. Selama itu pula, Syekh Syarawi selalu mencari tahu, siapa gerangan guru yang selalu hadir dalam mimpinya. Hingga akhirnya, misteri ini terpecahkan pada tahun 1963 Masehi. Saat itu, Syekh Mutawalli ditawari menjadi delegasi Al-Azhar, untuk menghadiri perayaan kemerdekaan negara Aljazair. Namun, beliau menolak karena suatu hal. Malam setelah beliau menolak tawaran tersebut, seperti biasa beliau belajar dalam mimpi, kepada guru yang tidak dikenalnya. Namun, pada malam itu, sang guru berkata, "Mengapa engkau tidak mau bertemu denganku secara langsung?" Akhirnya, Syekh Mutawalli menyadari bahwa guru dalam mimpinya tersebut bertempat tinggal di Aljazair. Hanya belum diketahui siapa nama dan di mana lokasi persis rumahnya. Beliau akhirnya menerima tawaran Al-Azhar dan terbang ke Aljazair. Di Istana Negara Aljazair di mana acara diadakan, pandangan Syekh Mutawalli tertuju kepada seorang ulama, yang wajahnya tidak asing di mata beliau. Didorong rasa penasaran, beliau lalu menghampirinya. Setelah dekat, betapa kagetnya beliau, ketika mengetahui bahwa ulama tersebut, adalah guru yang selalu mengajarinya dalam mimpi. Ia adalah Sayyid Muhammad Balqaid Al-Hibri. Sayyid Balqaid lalu melemparkan senyum, merangkul, dan mengucapkan selamat datang kepada Syekh Mutawalli. Semenjak itu, Syekh Mutawalli belajar secara nyata kepada Sayyid Balqaid selama 7 tahun. Pada kisaran tahun 90-an, dalam sebuah muktamar tingkat dunia yang diselenggarakan di Mesir, muncul pertanyaan dari Syekh Mutawalli Asy-Syarawi tentang kemanakah perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Semua peserta muktamar, yang merupakan para ulama perwakilan dari berbagai negara itu, tak ada yang mampu menjawab. Karena pertanyaan tersebut menarik, dan belum pernah dibahas dalam sejarah Islam sebelumnya, maka sang pimpinan muktamar meminta waktu untuk mencari jawaban tersebut. Beliau berkata, bahwa besok beliau akan menemukan jawabannya. Sepulangnya dari muktamar, sang pimpinan langsung masuk ke perpustakaan, dan membuka seluruh kitab, guna mencari jawaban dari pertanyaan tersebut.
Namun, setelah semua kitab dibuka, tak ada satupun kalimat yang membahas pertanyaan tersebut. Karena kelelahan, akhirnya beliau pulang ke rumahnya, lalu tertidur. Dan saat tidur itulah, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, yang sedang bersama seorang pembawa lentera. Ia pun menggunakan kesempatan tersebut, untuk meminta jawaban yang dicarinya, langsung kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberi isyarat, agar beliau bertanya kepada pemegang lentera di sampingnya. Lalu, sang pemegang lentera menjawab, Air tersebut naik ke langit, dan turun kembali ke bumi bersama hujan. Setiap tanah yang dijatuhi air tersebut, maka di kemudian hari, akan didirikan sebuah masjid. Keesokan harinya, berdirilah sang pemimpin muktamar, untuk memberikan jawaban, tentang perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Semua yang hadir terkagum-kagum. Syekh Mutawali yang mengajukan pertanyaan tersebut, bertanya lagi, Dari manakah engkau mengetahuinya? Sang pimpinan muktamar menjawab, Dari seseorang yang saat itu sedang bersama Rasulullah, dalam mimpiku semalam. Syekh Mutawali bertanya lagi, Apakah ia membawa lentera? Bagaimana engkau tahu? Tanya balik sang pimpinan. Lalu, Syekh Mutawali berkata, Karena akulah pemegang lentera tersebut. Kisah ini amat masyhur di kalangan ulama, terlebih di Mesir. Sekalipun banyak saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa ini, namun ulama-ulama dari kelompok Wahabi yang kala itu hadir juga, sedikit pun tidak mempercayai kisah ini, kecuali Syekh Umar Abdul Kafi. Beliau mengatakan, bahwa dirinya telah banyak melihat berbagai karomah dalam diri Syekh Mutawali Asy-Syarawi, namun beliau enggan mengakuinya, karena keyakinan yang dianutnya faham Wahabi, yaitu menolak adanya karomah.